Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati iki Kiai Haji Idris iki Pakde kawula paman napa lah istilahnya nak teng Jawa. Wonten niki wonten Kiai Sekathah, wonten Kiai Said, Kiai Ama, wau dijemput Mas Aziz niki. Kula teko tok pun ganjaran kula sak gunung Uhud. Mergi wis ponakan sing apik, dienggo kongkonan yo nurut. Kula niku sakjane ngangge hukum akhlak tok niku ganjaran kula mun kuwatah. Saya kemarin malam Rebo nderekno kersane Mbah Mus teng Rembang, paginya ngaos tafsir di rumah. Itu satu-satunya pengawasan yang paling saya seneng, saya ketua di situ. Ketua yang menentukan, liyane niku pun kalah terus. Habis niku batas asar hormat Mbah Maksum, malam Kamis diaturi dalam sarang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lebih jauh tentang ngaji risalah Ahlussunnah wal Jamaah, kula cerita sanad. Terus Mbah Hamid alite namine iku Abdul Mukti. Riyen serumah dengan mbah saya namine Fatimah. Mbah kula niku abahe namine Abdul Khaliq alite, tapi gede-gede dados Idrus. Jadi Fatimah binti Idrus bin Umar niku mbah kandung kula. Nah, Mbah Hamid bin Abdullah bin Umar. Terus potongan wali niku pun mulai alit. Terus Gus Samar arep dadi wali pun terlambat mriki. Mas Ahmad bakat wali niku pun ketok mulai alit. Terus mboten saged pencitraan. Tapi karena kuota wali zaman akhir sedikit, mungkin bisa ada kesempatan. Berdasar KKN mangke diajukan. Berdasar KKN. Karena wali itu meneh wali, nabi saja bisa berdasar KKN. Nabi Harun itu harusnya agak nabi. Tapi barokah Nabi Musa itu alsaq pelak. Niku minta jubir. Jadi ono nabi proposal nggih wonten. Wong sak niki cerita rileks mawon. Kula ngomong serius ya sungkan Mbah Idris. Niki nggih Pakde kula, nggih guru kula riyen bapak kula niku mesti sowan Mbah Hamid. Riyen semaan teng Mbah Hamid mesti bapak kula. Pergi nggih wau nggih disebut mantu ya. Mbah kula misanan ning bapak kula mantu. Terus kula niku cerita Nabi Harun niku harusnya agak nabi. Berhubung Nabi Musa niku alsaq, pelat niku ngendikan ketika jadi rasul itu pertama diangkat jadi rasul menghentikan, ya Allah saya ini pelat, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ayusaddiqun. Sing pinter ngomong niku dulur kula Harun. Dados nak kula misale tenan alim, sing pinter ngomong Mas Ama. Niku saged. Siap. Nggih setuju nggih. Ya ngono iku ya ana cerita ngoten iki ya ana. Terus ana nabi iku dadine nabi iku diajukan. Wonten sekali. Dimintakan SK. Allah nggih dituruti mawon. Qala sanasuddu adudaka bi akhika. Ya wis saiki Harun tak angkat dadi. Tapi nabi kok proposal iki digo kalah-kalahan. Nabi Musa niku adike Nabi Harun. Fi'al ba'i iktikaf munajat untuk kitab Taurat. Kaum menyembah anak pedet. Ngono ku ya diwamuk pancen nabi. Takdim nabi kan wajib. Nggih, takdim nabi niku. Nggih, takdim nabi niku wajib. Berhubung Nabi Harun dadine nabi lewat nabi sinten? Musa. Niku deret-deret tenan. Sampai Nabi Harun ngendikan la takhud bil khiyati wala biras. Jadi salah kaume iku timbang nyalano awake dhewe repot nyalano wong liya. Mulane nek ana wong tukang nyalano wong liya niku ya rontok-rontok ana sanate. Tapi tetep salah ndekne ora nabi ya ngoten. Mergo Nabi Musa niku ora iktikaf teng Turi Sina. Mestinya ketika kaumnya salah itu beliau juga ikut salah karena ada nunggoni proses bermasyarakat. Tapi wong ana sing dipasrahi mendingan nyalano sing di pasrah. Kowe wopo ae tak tinggal munajat nganti kaummu nyembah. Bro. Jawabe Nabi Harun nggih gampang, wis tak kandhani tapi ra ngandel. Purune mek nabi sing asli mboten kados kula. Dadi lan nabroha alai akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
Mana nak sampean gelem apik mau ambek Mbah Hamid tok, nak ambek Mbah Idris ora gelem kowe bangsa Israel. Nak kowe wong Islam tenan ambek Mbah Hamid yo kepen dadi wong apik, dipimpin Mbah Idris kepen dadi wong apik. Termasuk sing ben nak pun dikiyaini Mas Amak, Mas Aziz kudu gelem dadi wong apik. Nak brengkel ngenteni Mbah Hamid wangsul, berarti kados Bani Israel. Niki mukadimah sekaligus praisur. Praisur nak ngaku ahli sunnah wal jamaah minimal ilmune ya sakmene iki. Ora tau mondok kok ngake ahli sunnah napa? Wal jamaah. Akhirnya Nabi Harun dadi nabi. Mergo pinter ngendikan, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisan. Mulane riyen wonten tiyang ya terkenal wali duka indawa. Niku ya kathah sing butuh penerjemah. Terus niki nek jenengan angsal nggih niki kula angkat dadi napa? Mutarjem napa? Mpun niku guyon tapi ilmiah. Terus nomor kali, apapun baiknya tentang ahli sunnah wal jamaah, orang itu tidak boleh serius mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, nggak boleh serius. Karena serius itu memancing perlawanan. Sehingga Nabi ngendikan inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini ideologinya mantap, logikanya mantap, maka kawallah dengan santai saja, yang rileks. Saya beri analogi begini, 2 tambah 2 itu kan 4. Perlu nggak kamu ngotot kampanye 2 tambah 2 4? Nggak perlu kan? Karena kebenaran 2 tambah 2 4 itu kebenaran yang mantap. Jadi zaman ra usah mati-matian belo ahli sunnah sampai menafikan yang lain, terus mengadili yang lain. Itu cara sekarang malah kontraproduktif, karena menjadi ideologi yang mengancam, bukan ideologi yang merangkul. Sehingga guru-guru kita, mulai Bapak kula piyambak, Mbah Mun, Mbah Hamid, niku ketemu kelompok macam-macam nggih mboten terlalu ketok ekstrim. Bukan karena ngakui, tapi memang itu tidak produktif. Bangsa seneng tukaran, seneng geger itu tidak produktif. Karena inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah aman, sudah bagus, maka kawallah dengan halus. Ya kayak orang kampanye di Indonesia tentang pentingnya makan nasi, orang tahu semua lah, tidak usah kamu cerita gizinya nasi gini, asupan nasi fungsinya gini. Orang sudah tahu lah fungsinya apa? Nasi. Begitu juga fungsinya madhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Satu madhab yang sanadnya jelas, akurasinya jelas. Nah saya tak cerita tentang sanadnya Mbah Hamid. Mbah Hamid dulu diantaranya tentu ngaji sama abahnya sendiri, Kiai Abdul. Karena itu sudah babul ilm, darul ilm, sudah komunitas ilmu. Di antaranya beliau pernah ngaji juga di Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun masih pernah mbah-mbahnya Mbah Maimun. Terus ngaji sama Mbah Dimyati di Termas. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Kiai Mahfud At-Turmusi. Jadi kalau sanadnya Mbah Hamid pakai Termas ya Mbah Hamid, Kiai Dimyati At-Turmusi, lalu Mbah Mahfud Termas, terus Sohibul Anas Sayyid Abi Bakar Sato, terus Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan ini gurunya Syekhona Khalil ketika mondok di Mekah. Jadi semuanya ketemu, termasuk Mbah Siddiq dulu ngaji Mbah Siddiq sini, keluarga sini ngaji sama Syekhona Khalil, itu langsung ke Sayyid Zaini Dahlan. Ya. Pun nomor gimana? Oh, kesibuk. Nah, kenapa sanad itu penting? Begini, saya beri analogi. Tag itu liar. Karena tag itu mau tidak mau harus pakai lafaz. Kata-kata itu bisa jami'un likulli afrodi. Ini sekaligus mukadimah untuk ukhalnya Mbah Hamid. Makanya ketika Mbah Hamid dipuji sebagai pakar usul fikih, beliau juga ngaji Jamul Jama, itu saya senang. Karena di situ nanti ada taqyidul mutlak bil muqayyad atau taqyidul am bil mukhassis. Saya ulang lagi ya, itu penting. Karena jika lafaz umum itu ditetapkan sebagai umum, maka akibatnya, saya ulang lagi. Ya, saya teruskan ya. Andai kan tidak ada sanad keulamaan, saya ulang lagi. Kalau tidak ada sanad keulamaan dan orang memahami Quran dengan letterlet, apalagi dengan harfiah, apalagi orang ini, kelompok ini berjanji tidak akan menambahkan sedikit pun apa yang ada di Quran, maka tingkat menyesatkannya itu
bahaya sekali. Bukan sekedar bahaya sekali. Saya beri contoh, misalnya contoh yang gampang-gampang saja, yang jusnya belum terlalu jauh. Wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antaranya kita tidak boleh nikah perempuan, misalnya Anda menikahi Mbak Sri gitu, sekaligus nikahi adiknya. Wa antasma'u bainal ukhtain. Itu jelas di Quran hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain. Zaman Nabi Sugeng, Nabi itu ya nambahinnya hanya sedikit. Wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Juga enggak boleh kamu nikahi Sri sekaligus nikahi buliknya atau budenya, baik dari bapak maupun bulik dari ibu. Berarti yang disebut Quran hanya bainal ukhtain, yang disebut hadis hanya bainal mar'ati wa ammatiha wa kholatiha, hanya dua orang, dua kelompok. Sementara tidak menyebut wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Kemudian orang-orang fikih yang muktabar semuanya sepakat tidak boleh nikahi perempuan dan orang yang ada hubungan mahram. Sehingga ada kaidah dua perempuan yang andai kan salah satu itu lelaki kok tidak boleh nikah, maka tidak boleh dinikahi satu lelaki fi nikahin wahid. Artinya kalau ada orang kampanye hanya megang Quran tidak lebih tidak kurang, berarti dia hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain. Itu betapa bahayanya dalam Islam. Terus orang nikah Sri dan budenya, orang nikah istri dan mbahnya, mbah dan cucunya, kayak apa bahayanya? Mereka sudah pongah berkampanye tidak boleh menambahkan apa yang ada di Quran. Tapi barokahnya ngaji sama mas saya, termasuk tadi Mbak Hamid ngaji Jamul Jame, di situ ada kaidah ilmu namanya balaghah. Wa antasma'u bainal ukhtain tu mimba bi itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi atau itlaqul juz wa iradatil kul. Yang disebut hanya sebagian, tapi yang dimaksud semua perempuan yang ada hubungan mahram itu tidak boleh dinikahi fi waqtin wahid. Nah, hal seperti itu kan kayak keren. Orang kampanye kembali ke Quran, tidak mengurangi dan tidak menambahi. Tapi terus kayak apa bahayanya ketika orang hanya berpegangan wa antasma'u bainal ukhtain. Maka ciri utama ahli sunnah itu maknani Quran dan hadis itu berdasar sanad. Ya seperti yang saya terangkan tadi. Kalau saya misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Karim ngaji Syekhona Khalil, Mbah Hamid ngaji Mbah Dimyati, Termas Mbah Dimyati ngaji Mbah Mahfud, Mbah Mahfud ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Li'anah, beliau ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Atau di sini keluarga besar Mbah Siddiq, kalau pakai buyut-buyut misalnya Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil, ketemu di Sayyid Zaini Dahlan, terus sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemanaan ini penting. Lafadz itu nggak boleh mengikat. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jika Anda terikat oleh lafadz, orang basuh wajah tidak sempurna itu nggak apa-apa, tangan yang nggak sempurna nggak apa-apa, karena yang ada itu wailun lil aqabi minan nar. Basuh polok yang tidak sempurna di hadits Nabi itu neraka, tapi Nabi tidak ngendikan wailun lil yad minan nar, wailun lil wajhi minan nar. Nah, ini kalau di usul fikih disebut mimba biwaqi'ati ainin, karena yang wudu itu salahnya dibasuh tungkat tumit ya. Ya, ada orang wudu yang lupa tumitnya enggak kebasuh. Karena kejadiannya seperti itu Nabi ngendikan wailun lil aqab minan nar. Apa tidak well juga ketika orang tidak membasuh tangannya secara sempurna? Apa tidak well juga ketika orang tidak basuh wajahnya secara sempurna? Kan sama-sama well. Tapi ini tidak disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, misalnya Anda fanatik, pokoknya saya persis hadis yang wailun hanya lil aqab. Kalau tangan nggak apa-apa, wajah nggak apa-apa. Lu itu gendeng apa goblok? Wes goblok kampanye nih, saya berpegangan hadis orisinil kata Pak Idris tadi, asli katanya. Nah, jadi bahayanya baca hadis tanpa ilmu usul fikih kira-kira seperti itu. Ada misalnya tak beri sekian contoh, nak sama Rafaham kebangetan. Tadi sudah dua ya. Normalnya dua itu sudah pinter. Ini terakhir contohnya ketiga. Layak dil qadi wa huwa ghadban. Orang itu tidak boleh bikin keputusan penting, apalagi seorang qadi. Nak kepengen nyebut ke Yusuf, apalagi wali kota. Ini kemarin sebelum jadi wali kota perjanjian, Gus jenengan wali beneran, saya ingin wali kota saja.
Ini keluarga kiai tapi cita-citanya sederhana. Jadi itu bisa, itu kalau dalam madhab tasawuf itu, kalau saya Mbak Idris Gus sama ingin jadi wali betul, tapi beliau sederhana sekali ingin jadi wali apa? Kota. Itu kalau niatnya tawadhu karena nggak ingin nyanyi Mbah Hamid, insya Allah barokah. Tapi kalau niatnya nggak ingin tirakat, nah itu yang masalah karena ada dua wali besar. Yang satu jadi wali itu karena kelirunya, keliru itu artinya menyalahi a'aliyal umur, bukan keliru maksiat. Saya bilang keliru itu bukan harus maksiat. Orang baik itu bisa keliru tapi tidak mesti maksiat. Wali yang satu itu kalau sakit bilang ya Allah ya Allah, tapi yang satu itu enggak, bilang aduh boe, waduh boe. Suatu saat wali yang bilang ya Allah itu jenguk wali yang kalau sambat waduh boe, waduh boe.